Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dengan Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan membahas topik mengenai analisis laba maksimum pada monopoli dan monopolistic competition. Pada judul yang pertama ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu penjual produk dan tidak ada produk lain yang menjadi pengganti atau tidak ada substitusinya dari produk yang diperdagangkan oleh si monopolis atau monopolis adalah orang yang menjalankan monopoli. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui konsep dari pasar monopoli. Monopoli timbul akibat adanya monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan kekuasaannya di produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha dan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli ialah sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau satu produsen. Yang kedua, pada pasar monopoli, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, pada pasar monopoli, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Dan ciri yang kelima ialah, pada pasar monopoli tidak dibutuhkan strategi atau promosi untuk suksesnya suatu penawaran terhadap suatu barang. Selanjutnya, kita akan mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Di antaranya sebagai berikut. Faktor yang pertama ialah adanya perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scales, sehingga ketika produksinya sangat tinggi. Yang ketiga, yaitu faktor monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya di judul yang kedua ialah B, pengertian laba. Laba atau profit dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, atau termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Keuntungan total merupakan penerimaan total atau TR, dikurangi dengan biaya total atau TC, sehingga keuntungan total akan mencapai maksimum apabila perselisihan positif antara TR dan TC mencapai angka terbesar. Dalam memaksimumkan laba, suatu monopoli akan memilih untuk memproduksi output pada tingkat di mana penerimaan marginalnya atau marginal revenue sama dengan biaya marginal cost atau marginal cost. Di topik selanjutnya kita akan membahas dengan judul C, harga dan tingkat output. Perusahaan monopolis merupakan satu-satunya produsen serta pemasok barang di pasar yang bersangkutan, sehingga kurva permintaan pasar juga merupakan kurva permintaan yang dihadapi monopolis. Kurva tersebut berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan berlereng negatif, atau dapat dibandingkan dengan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, yang sejajar dengan sumbu horizontal. Kurva permintaan pasar yang dihadapi oleh monopolis berlereng menurun, yang menunjukkan monopolis dapat menentukan atau mempengaruhi harga dan mengubah kuantitas yang ditawarkan. Selanjutnya, di poin D, memaksimumkan keuntungan dalam monopoli. Yang pertama, produksi, harga, dan penjualan. Karena hanya ada satu pasar dalam monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang atau makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit jumlah yang diminta. Penyebab kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna.
Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualannya marginal. Contohnya, angka sesuai dengan definisi hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan total apabila penjualan bertambah sebanyak 1 unit. Angka dalam kolom diperoleh dari penggunaan persamaan TR0 dikurang TR0 dikurang 1. Pemaksimalan keuntungan. Pemaksimalan keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemaksimalan dengan contoh angka dan pendekatan dengan biaya hasil penjualan total. Biaya total di mana dengan sifat-sifat biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan monopoli di dalam jangka pendek tidak berbeda dengan sifat-sifat biaya produksi jangka pendek yang telah diterangkan. Di atas baru saja dijelaskan sifat permintaan, harga, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal dari suatu perusahaan monopoli. Dengan demikian, sekarang telah dapat dikumpulkan informasi yang cukup untuk menerangkan tentang prinsip penentuan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan dalam perusahaan monopoli. Hal tersebut akan diuraikan melalui dua pendekatan dengan pertolongan contoh dalam angka-angka. Keuntungan yang akan didapat, yang pertama, mendapat untung melebihi normal, yang kedua, untung yang normal, yang ketiga, rugi masih dapat membayar kembali biaya tetap, yang terakhir, mengalami kerugian. Selanjutnya tentang pengertian monopolistik. Pasar monopolistik atau kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjualan pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Pada pasar monopolistik ini, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walaupun produsen menaikkan harganya. Karakteristik pasar monopolistik. Produk yang terdiferensiasi. Produk yang dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Barang-barang tersebut dapat diperbedakan oleh kualitas, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Konsumen dapat membedakan produk tertentu, kesukaannya dari produk perusahaan lainnya. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki daya monopoli walau terbatas. Di antara produk-produk dapat saling menjadi substitusi. Karakteristik monopolistik, yaitu persaingan monopolistik berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Jumlah perusahaan banyak dalam industri yang pertama contohnya dapat dilihat dengan begitu banyaknya merek pakaian dan sepatu. Yang kedua, keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Bebas masuk dan keluar masuk pasar. Laba supernormal akan mengundang perusahaan baru untuk memasuki industri. Bagi perusahaan existing, bila tidak mampu bersaing, maka lebih baik keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Yang terakhir, kurva permintaan dan penawaran di pasar monopolistik. Kurva permintaan. Perlu dicatat bahwa produsen memiliki kuasa untuk menentukan harga sekaligus kuantitas output. Oleh karena itu, kurva permintaan yang terbentuk di pasar monopoli cenderung turun dari sebelah kiri atas menuju kanan bawah. Karena semakin banyak kuantitas output yang dijual produsen, harga output atau unit akan semakin berkurang. Kurva permintaan yang menurun itu juga yang menunjukkan mengapa marginal review produsen monopoli selalu di bawah harga output. Sedangkan kurva penawaran di pasar monopoli hanya terwujud satu titik di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru, karena bentuknya tidak beraturan. Dengan demikian, kurva penawaran pada pasar monopoli tidak dapat dirumuskan melalui gambar kurva.
Adapun kesimpulan yang bisa kami sampaikan dalam materi ini ialah bahwa dalam memaksimumkan laba, suatu monopoli akan memilih untuk memproduksi output pada tingkat di mana penerimaan marginalnya atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Berbeda sekali dengan perusahaan dalam persaingan sempurna, karena monopoli menghadapi suatu kurva yang memiliki kurva permintaan dengan slope menurun. Penerimaan marginal akan lebih kecil daripada harga pasar. Pengertian pasar monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu penjual produk dan tidak ada produk lain yang menjadi pengganti atau tidak ada substitusinya dari produk yang diperdagangkan oleh si monopolis atau monopolis adalah orang yang menjalankan monopoli. Seluruh bagian pasar yang bersangkutan, dia sendirilah yang menguasainya. Dengan perkataan lain, di pasar itu tidak terdapat barang lain sejenis, sehingga si monopolis tidak perlu mempertimbangkan pengaruh firm lain terhadap ketetapannya mengenai harga maupun jualan yang diperdagangkannya. Sekian materi yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua.